Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau mencoba melaksanakan exercise 10 yaitu tentang material manajemen ya. Saudara bisa lihat exercise 10, bisa dilihat langkah-langkahnya langsung ada di solution 10 yaitu halaman 151. Nah, tas yang pertama adalah membuat purchase order. Jadi ceritanya ini IDES Germany, kita sebagai IDES Germany di kode perusahaan 1000 ya, itu ingin membeli atau membuat purchase order atas 2 jenis televisi flat screen dengan material number M-05. Harganya 550 euro, lalu plannya Hamburg dan lokasi penyimpanan materialnya itu adalah 0001. Kita akan coba menginput di sistem dengan menggunakan petunjuk yang ada di modul ya. Tahap yang pertama adalah kita dari layar SAP isi akses kita akan pilih yang pertama logistik, kemudian material manajemen, kemudian purchasing, purchase order, kemudian create, ME 22 ME create ya. ME21N, vendor supplying plan known ya. Kita klik 2 kali untuk ME21N. Kemudian tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, oke, kita akan mengisi beberapa data yang ada di sini. Yang pertama adalah kita mau mengisikan data tentang materialnya dulu ya. Coba saya cek. Jadi, saudara bisa klik beberapa kotak yang tampil dalam layar. Layar yang muncul adalah berjudul Create Purchase Order. Nanti di sini ada 3 bagian. Ada header, kemudian ada yang bagian tengah ya. Silakan saudara mencoba untuk mengisikan beberapa data dalam lembar tersebut. Saya akan mengisikan dari data di tengah dulu. Saya akan menginputkan tentang jenis vendornya adalah 1006. Ya, saudara bisa lihat data-data yang harus diisikan pada modul ya. Saya mengisikan yang pertama adalah data tentang vendor. Kemudian saya akan mengisikan data tentang material. Materialnya adalah M-05 yaitu flat screen LE. Kemudian PL quantity-nya adalah 2. Kemudian delivery date-nya itu silakan menyesuaikan yaitu tanggal pada hari ini. Kemudian untuk net price-nya adalah 550 ya. 550. Oke, kemudian currency-nya adalah menggunakan euro, EUR. Lalu selanjutnya data tentang plan. Saudara bisa coba geser. Plannya itu adalah kodenya 1000, yaitu Hamburg dan storage location-nya 0001. 0001 ya. Oke. Coba saya cross check lagi terkait material. Materialnya M05. Oke. Kemudian coba material M-05, kemudian PO quantity-nya sudah ya 2. Lalu delivery date-nya tanggal hari ini, silahkan disesuaikan. Kemudian net price itu 550, currency-nya euro,
kemudian plan-nya 1000 dan storage location-nya 0001 ya. Kemudian saya isikan data di atas yang sudah terlihat ya bahwa vendor yang digunakan adalah 1006. Saya akan pencet enter. Oke. Nah, dikasih reminder bahwa kita diminta untuk mengisikan purchase organization yaitu 1000, lalu purchasing groupnya 100. Oke. Kemudian kita klik enter lagi. Kemudian delivery date oke. Kita klik oke. Kemudian disuruh expand yang bagian bawah. Coba kita cek yang bagian bawah. Oke, item detail bagian bawah ya. Oke, kalau sudah, silakan saudara save, diklik yang gambar disket, nanti akan muncul informasi tentang nomor PO. Silakan saudara print screen, kemudian jangan lupa nomor PO-nya itu disimpan ya, karena akan kita input untuk tahapan berikutnya. Oke, jika sudah di print screen, silakan saudara klik OK, kemudian kembali ke menu awal dengan memencet /n. Oke, kita sudah selesai pengerjaan untuk tas 1. Kita akan lanjutkan dengan tas 2 ya untuk exercise 10. Tahapan untuk tas kedua adalah kita akan melakukan good receipt ya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan pilih logistik, kemudian material management, lalu purchasing, purchase order, kemudian follow on instruction, follow on function, lalu berikutnya adalah goods receipt ya, MIGU. Goods receipt atau MIGU. Kita klik 2 kali. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Di bagian awal screen judulnya adalah Goods Receipt Purchase Order. Ya. Nah, kita akan memasukkan data tentang nomor purchase order yang tadi baru saja di-generate oleh sistem. Ya, nomor PO-nya adalah yang kepala 45.000. Silakan saudara sesuaikan dengan nomor yang sudah dihasilkan pada step sebelumnya. Oke, kemudian pastikan digitnya sudah sesuai ya. Kemudian dokumen and posting date, itu tanggal hari ini. Kalau sudah, silakan saudara klik enter. Oke, kemudian confirm semua pesan dengan enter. Coba saya lihat sebentar. Sudah betul, saudara scroll ke bawah ya. Kita lihat bahwa ini datanya sudah keluar, yaitu flat screen LE50P, kemudian kuantitinya 2 ya. Persis seperti apa yang sudah kita input tadi. Nah, selanjutnya adalah suruh scroll down ke bawah, kemudian diklik box item OK yang ada di bawah ya. Kita klik,
Kemudian setelah itu kita diminta untuk di-post. Oke. Kita klik post icon, yaitu yang bentuknya gambar disket ya. Oke, kemudian muncul notifikasi yang menyatakan tentang material dokumen. Nah, sekarang saya akan tuliskan dulu material dokumen milik saya. Silakan saudara print screen untuk nomor notifikasi yang muncul di layar saudara, kemudian di-save, di copy paste ke Word ya. Silakan di-save juga untuk nomornya. Jika sudah, kita akan kembali lagi ke menu SAP Isi Akses. Silakan saudara klik /N ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke tahapan tes 3 ya. Tas 1, tas 2 sudah selesai. Selanjutnya adalah tas 3. Nah, kita balik lagi ke layar SAP Isi Akses. Saya akan rapikan menunya dulu supaya lebih enak, lebih rapih ya. Kita akan mengerjakan tas 3, yaitu untuk membuat verifikasi invoice ya. Tahap yang pertama adalah kita klik untuk logistik, masih di tahap logistik ya. Material manajemen, kemudian logistik lagi. Logistik invoice verification, kemudian dokumen entry, lalu kita pilih yang enter invoice atau Miro. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian oke, kita akan isi beberapa data yang ada di layar ini. Layar ini judulnya adalah Enter Incoming Invoice Company Code 1000 ya. Kita akan isikan untuk invoice date dan posting date, yaitu tanggal, sesuaikan dengan tanggal saat ini. Ya, kemudian amount-nya adalah 1210. Untuk amount, saudara perlu ingat bahwa tadi kita melakukan purchase order itu untuk 2 unit dengan nilai masing-masing 550 euro. Kalau saudara kalikan 2 berarti 1100 ya. Tapi di sini amount-nya adalah 1210 yang berarti sudah dijumlah dengan pajak ya. Jadi 1100 plus pajak menjadi 1210. Nah, kemudian untuk bagian calculate text kita akan kasih tick mark. Lalu text code-nya kita pilih yang 1i ya, input text 10%. Oke. Kemudian nah, saudara lihat bahwa di bagian atas itu ada sisi kanan atas itu ada tulisan balance yang masih menunjukkan warna merah, artinya belum saldonya belum seimbang ya, karena kita baru menginput di sisi kiri aja ya. Nah, berarti kita harus menginputkan untuk di sisi sebelah kanannya juga ya. Sekarang kita coba scroll ke bawah, kita coba isikan nomor purchase ordernya ya, sesuai dengan yang tadi kita sudah save. Purchase ordernya itu adalah yang kode kepala 45.000. Saya akan masukkan nomornya yang milik saya 45.000. Saudara sesuaikan dengan yang milik saudara ya. Oke, setelah dimasukkan kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya adalah saudara bisa lihat di scroll ke bawah bahwa itemnya itu sudah muncul ya, purchase order nomor sekian, kita sudah lakukan enter, kemudian datanya sudah keluar. Oke. Mungkin saudara bisa agak scroll ke bawah yang part bagian bawah ya. Itemnya, amount-nya, kemudian purchase order-nya, item 10,
teksnya itu adalah flat screen dan sebagainya. Nah, kemudian setelah tahap ini, kemudian adalah, coba kita lihat, selanjutnya adalah kita diminta untuk melakukan post atau kita klik yang di sisi atas itu ya, di save gambar disket itu. Silakan saudara print screen dulu, kemudian habis itu kita klik post. Oke, ini tampilannya ada notifikasi informasi bahwa nomor dokumen nomor 51 sekian itu sudah tercipta, sudah dibuat ya. Nah, untuk tampilan ini silahkan saudara print screen lagi, kemudian untuk nomor dokumennya silahkan saudara catat ya. Kalau sudah, silahkan kita kembali lagi ke layar SAP-IC Access. Oke. Saya akan lakukan /n untuk kembali ke layar SAP-IC Access ya. Nah, tahapan berikutnya adalah setelah exercise 10 task 3, kita akan lanjutkan ke task 4 ya, yaitu mendisplay purchase order history dan follow on document. Oke, untuk task 4 kita akan melakukan display history purchase order. Tahapannya adalah sebagai berikut. Saudara bisa lihat di modul di halaman 155 ya. Oke, tahap yang pertama adalah dari layar SAP IC Access, kita pilih logistik, kemudian material management, kemudian purchasing, purchase order, lalu display itu ME, wait, dari purchase order, ya, itu kemudian pilih yang display. ME23N ya, benarkah? ME23N ya. Kita pilih, klik 2 kali ya, kemudian oke, expand di item details. Di item details di bawah, terus select the purchase order history. Purchase order history, mana ya? Oke, coba kita lihat. Oh, yang ini kali, bawah. Item item detail. Ini saya close dulu karena penuh banget layarnya. Kita pilih yang item detail sih, yang paling bawah. Kemudian diminta buat select purchase order history. Sebentar. Oke, purchase. Coba kalian perhatikan untuk yang bagian paling bawah item ya. Di sini ada beberapa tab. Kalian pilih yang purchase order history, kita klik tabnya. Kemudian nanti muncul data-data tentang postingan yang sudah kita lakukan ya. Ini sebentar. Yang pertama tadi kita sudah menginput yang kodenya 5000. Oke, ini adalah dari tas 2 ya. Saudara bisa cross check ke data screenshot yang sudah saudara buat di tas 2. Itu adalah kepala 50.000, 500.000 malah ya. Kemudian yang bagian bawah yang good receipt itu adalah nomor dokumen yang sudah saudara hasilkan dari exercise 10 tas 3 ya. Namanya sama, nomor dokumennya juga sama ya. Nah, kemudian quantity sama semua 2, lalu amount-nya 1.100. Oke. Oke, tahap selanjutnya adalah kita diminta untuk ngeklik di bagian nomor good receive dokumen.
Ini ya, yang kepala 5 kosong-kosongnya banyak ini, saya akan klik. Nah, kemudian coba kita lihat ya. Ini ada data tentang tadi yang transaksi yang kita input ya, flat screen, 2 unit, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan klik yang bagian atas. Nah, ini bagian head datanya diminta buat kita buka ya. Head datanya, kemudian diminta untuk memilih tab di bagian dokumen info. Nih, diklik ya. Kemudian memilih AC dokumen. AC itu maksudnya accounting dokumen. Kalau saudara cek di bagian layar ini ya, yang judulnya display material dokumen nomor 50000 bla bla bla, itu ada kotak di sisi sebelah kanan tulisannya adalah FI dokumen. Ini maksudnya adalah accounting dokumen. Kita klik di situ. Oke, kemudian ada list of document in accounting ya. Kita akan pilih yang bagian accounting dokumen yang pertama ya. Nah, di sini kemudian muncul bahwa dari transaksi yang tadi kita input itu sudah diposting kan. Nah, di sisi sebelah debit dan kreditnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dikatakan bahwa yang sisi bagian atas itu adalah sisi debit. Di sisi debit itu akunnya adalah menggunakan trading goods sebesar 1.100 euro. Sedangkan pada sisi kreditnya yang PK-nya 96 itu dikredit di akun goods receive atau invoice R. Nah, kalau kalian perhatikan di amount-nya itu ada tanda minusnya, artinya di sisi kredit gitu ya. Kalau sudah sampai tahap ini, silakan saudara print screen ya. Ini adalah display atas inputan data transaksi yang sudah kita lakukan di tahap sebelumnya. Oke. Nah, setelah saudara print screen, sekarang diminta kita itu udah melakukan tahap yang F ya dari tas 4. Kita lanjut ke tahap yang G, itu diminta untuk go back. Kita klik tanda panah yang warna hijau di samping logo SAP, itu diminta buat back ke sisi display material ya. Coba kita lihat display material yang mana. Oke. Back lagi deh. Nah, sini display material. Saya akan coba lihat yang ini kali ya. Display material document screen, close the dialog window for accounting document and click green arrow again. Udah ya, kita tadi klik tanda panah udah 2 kali. Terus sekarang diminta untuk klik nomor yang invoice receipt dokumen. Oke, yang kepala 510 itu kita klik 2 kali, 1 kali aja sih. 1 kali aja. Oke, nah kemudian di sini kita pilih yang follow on dokumen di sisi bagian atas ya. Lalu kita pilih yang tipe accounting dokumen. Kemudian, nah di sini saudara bisa lihat untuk transaksi ini pada saat kita mendisplay dokumen data entry view ya judulnya. Di sini debitnya itu adalah sebentar, GRIR, goods receive, invoice receive ya. Kemudian debit yang kedua adalah input tax, kemudian yang kreditnya adalah Blacks AG. Nah, coba kita lihat ya. Ini, nah saudara lihat nih, yang baris pertama yang Blacks AG itu amount-nya adalah ada angka negatif di belakangnya ya. Nah, ini yang sisi pertama atau yang di baris pertama itu yang transaksi yang di sisi kredit karena ada minusnya ya. Kemudian yang baris kedua dan ketiga, goods receive dan input tax itu yang di sisi debitnya. 1.100 sama taxnya 110 euro gitu ya. Kalau sudah silakan saudara print screen karena kita sudah selesai menyelesaikan untuk exercise 10 tas 4 ya. Silakan print screen kemudian di copy paste ke
MS Word. Terima kasih.